Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa bertemu bermuajah yang insyaallah akan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat itu, menggunakan dengan baik sehingga kita mendapatkan tambahan dari nikmat-nikmat tersebut. Tentu tidak lupa senantiasa kita haturkan salat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul panutan kita, Rasul qudwah kita, suri tauladan dalam hidup kita. Insyaallah dengan mengqudwah, mencontoh kepribadian Rasulullah adalah salah satu akhlak yang mulia, dan nanti kita kelak akan bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat rahimakumullah. Momentum Ramadan yang bahagia ini, yang penuh berkah ini, kita mencoba untuk memuliakan orang tua. Pada kali ini adalah kita akan berusaha bagaimana memuliakan orang tua, yang mana dalam kondisi yang seperti ini kita kumpul bersama keluarga, ada ayah, ibu, adik, kakak, dan mungkin keluarga dekat yang lainnya kumpul di rumah. Nah, inilah kesempatan kita pada masa pandemi COVID-19 ini adalah merupakan kesempatan stay at home. Ini adalah merupakan satu bagian momentum yang luar biasa, karena kita adalah supaya memanfaatkan waktu kita memuliakan kedua orang tua kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayatnya 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ayat ini memerintahkan kita agar kita ini hanya menyembah, wajib menyembah kepada Allah saja. Setelah kita menyembah kepada Allah, ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu, janganlah menyembah kecuali hanya Dia, Allah. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Artinya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau mereka sudah berumur lanjut, salah satu mereka atau dua-duanya, fala taqul lahum uff, maka jangan mengatakan kepada keduanya dengan perkataan wa qul lahum qaulan karima, dan katakan kepada mereka adalah perkataan yang mulia. Nah, dengan dasar ayat ini, hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu sum'ayun, qala birrul walidain. Qultu sum'ayun, qala al-jihad fi sabilillah.
Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang dicintai oleh Allah, amal yang disukai oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Ketika ditanya tentang itu, ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian saya bertanya lagi, beliau menjawab, Rasulullah bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu sumayun, kemudian saya bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Beliau bersabda, al jihad fisabilillah. Jadi ada 3 amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga adalah al-jihad fisabilillah. Ini adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Itulah motivasi kita untuk berusaha menjadikan amal-amal kita yang kita lakukan ini harus disenangi oleh Allah dulu. Maka dari 3 amal inilah prioritaskan. Ini kesempatan yang luar biasa. Salat tepat pada waktunya. Ini jangan sampai salat kita ini bahasa Jawanya kelenderan. Ketika sudah tepat waktu, waktunya sudah awal waktu, tepat waktu, misalnya awal waktu, tapi dia masih molor. Sebentar lagi belum, sudah adzan, belum iqomat. Sudah iqomat, paling zamannya baru beberapa. Dan lain sebagainya. Jadi molor-molor. Atau ketika saat bekerja tidak segera meninggalkan pekerjaannya, asik dengan pekerjaan itu. Nah, ini adalah kurang pas begitu. Tentu selaku seorang mukmin yang beriman kepada Allah, berusaha menjadikan sholat adalah tepat pada waktunya. Nah, pada kali ini adalah yang kita lebih titik tekankan sebuah akhlak yang mulia, itu adalah birrul walidain. Yang kedua tadi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita? Walaupun mungkin ada sebagian tidak bersama orang tua saat ini, ada yang masih ada di sini, misalkan santri dan santriwati. Ini terus ada hubungan, silah, ya, hubungan, baik melalui media WA atau mungkin calling, ya, dan lain sebagainya. Saling tatap muka masih bisa. Inilah salah satu untuk birrul walidain. Al-jihad fisabilillah tentu ini adalah juga amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna birrul walidain, ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan birrul walidain? Birrul walidain artinya adalah budi pekerti yang baik, ya, budi pekerti yang baik kepada walidain, kedua orang tua. Nah, jadi posisi kita ini ketika saat mendengarkan orang tua itu teringat jasa-jasanya, teringat apa yang telah dilakukannya. Apalagi kalau mengingat masa-masa masih kecil gitu ya. Subhanallah, luar biasa perjuangan orang tua kita, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis beliau, ya, sa'altu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya, bertanya anil birri wal ismi, tentang berbakti dan dosa. Ya, berbuat baik dan dosa. Nah, apa itu albir? Berbuat baik dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala albirru husnul khuluq. Nah, disinilah
Al-birru husnul khuluq. Birun itu adalah berbakti, itu berbuat baik, itu ya, husnul khuluq. Jadi akhlak yang baik. Nah, para nabi dulu sungguh luar biasa akhlaknya terhadap kedua orang tua mereka. Sangat hormat walaupun beda agama, walaupun beda keyakinan dan sebagainya, tetap menghormati keduanya. Wal ismu, apa itu al ismu? Nah, ini sebagai perbandingan saja, dosa. Nah, apa itu dosa? Dosa adalah mahaka fi sodrika wa karihta ayutoli alihin nas, Jadi dosa adalah sesuatu yang ada di dalam hati, ya, sesuatu yang ada di dalam hati ini, dan sangat benci ketika saat rahasia yang di dalam hatinya ini ketahuan oleh manusia. Kalau dosanya ketahuan kan malu, ya, benci kalau ketahuan, maka dia disimpan. Nah, inilah maka kita pada saat sekarang ini kesempatan kita untuk bertemu kepada kedua orang tua, di mana situ adalah kesempatan untuk memuliakannya. Jangan sampai ini adalah kita tinggalkan. Memuliakan orang tua sungguh luar biasa. Makna yang lain dalam hal ini birrul walidain itu sekurang-kurangnya ada beberapa cakupan, ya, cakupan atau mencakup sikap, ya, sikap kita kepada kedua orang tua itu bagaimana? Sikap kita kepada kedua orang tua adalah al-ihsanu ilaihima. Nah, al-ihsan ilaihima artinya adalah berbuat baik kepada keduanya. Tidak bisa kita beda-bedakan antara keduanya. Kalau mereka masih hidup, ya, dua-duanya masih hidup, ya, karena peran mereka sungguh luar biasa, ya. Peran ibu, peran bapak ini adalah memiliki peran yang luar biasa. Tanpa mereka kita tidak ada apa-apanya, begitu, ya. Kehadiran kita di dunia ini juga karena mereka, kan begitu. Ya, karena mereka nggak ada ya orang yang terlahir dari selain kedua orang tua, pasti. Walaupun mungkin ya banyak hal lah karena perilaku orang tua dan sebagainya. Artinya itu adalah tetap orang tua. Selanjutnya adalah al-qiyamu bi huquqihima. Artinya adalah menegakkan hak-hak keduanya. Apa hak keduanya? Kita tunaikan. Ya. Jangan sampai kita biarkan, ya, atau kita abaikan apa yang menjadi hak-hak mereka. Ya. Hak mereka kita hormati, kita harus hormat. Jangan sampai kita tidak hormat kepadanya. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam Quran surat Al-Isra tadi, ya. Ya. Sampai sikapnya bagaimana? Fala takul lahuma uff, jangan kau katakan sus, dan lain kata-kata yang tidak menyenangkan, gitu ya, kata-kata yang mengusik hati orang tua. Nah, ini kita hindari, gitu. Makanya wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Perkataan mulia itu bagaimana? Perkataan yang menyenangkan. Ada unsur di dalamnya itu orang tua senang, bahagia, gitu. Dari sisi tutur kata anakku bagus, begitu. Tutur katanya indah, lembut, dan sebagainya. Nah, gitu, ya. Kemudian iltizam, al-iltizamu ta'atihima. Artinya kita komitmen terhadap atau taat kepada keduanya. Kita punya komitmen. Kalau kita dipanggil, ya udah diutamakan. Nah, jangan sampai kita asik di rumah, di dalam kamar, sudah pegang HP, orang tua butuh, di saat itu adalah dipanggil sekali. Wahai Ali, wahai Fatimah, ya, wahai Fulan. Tapi dia mendengarkan, tetapi tidak menjawabnya. Masya Allah, bagaimana rasa hati orang tua? Apalagi dia sudah sampai terulang 3 kali disampaikan orang tua tadi.
Ya, mungkin ini ada pengalaman ya, para santri di rumah pengalaman. Kalian pernah punya pengalaman terpaksa orang tua marah kan? Ya, kenapa marah? Karena saat dipanggil enggak segera menjawab. Nah, inilah salah satu yang akhlak yang tidak baik begitu. Maka muliakan kedua orang tua kita ini. Komitmen untuk taat kepada keduanya. Ya. Nanti kita jelaskan, boleh kita tidak taat kepada mereka pada hal-hal tertentu kan begitu. Kalau dia menyuruh untuk berbuat maksiat, boleh kita menolak. Tetapi kita masih tetap menghormati. Nah, inilah diantaranya. Istinab isaatihima, artinya adalah bagaimana menjauhi perbuatan yang menyakiti keduanya. Asa'a yusi'u, nah itu adalah perbuatan yang jelek, yang menyakitkan, termasuk yang menyakitkan ya, perbuatan yang perbuatan jelek, perbuatan yang tidak pantas diucapkan kepada orang tua ya, omongan-omongan kita kadang-kadang halus tetapi endingnya ada kata-kata yang menyakitkan, ada kan gitu, kadang-kadang kasar yang diungkapkannya. Ini adalah harus hati-hati kita ya, kita harus hati-hati. Kemudian fi'lu ma yurdihima, artinya adalah bagaimana kita melakukan apa yang diridhoi oleh keduanya. Jadi apa yang kita lakukan ini harus diridhoi oleh keduanya. Mereka ridho kepada kita yang kita lakukan. Kita berangkat menuntut ilmu ya, salam, terus minta doa agar ketika menuntut ilmu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Ini adalah etika juga ya. Kita ketemu orang tua, kita sayang ya, salaman, kita cium kedua orang tua kita ya. Ini adalah etika, dan ini adalah harus dipahami. Orang Jawa bilang sulah bowo ya, munamuni ya, tingkah laku munamuni sulah bowo. Artinya di sini adalah dia harus berbuat baik gitu loh. Tutur katanya, perilakunya, omongannya, termasuk yang lain-lain ya. Jadi makna itu yang birrul walidain, makna yang secara luas tadi mencakup beberapa hal tadi ya. Ada 5 hal tadi ya. Jadi diantaranya adalah berbuat baik kepada keduanya, menegakkan hak keduanya ya, memenuhi hak-haknya saya, terus komitmen terhadap keduanya, mentaati keduanya, tidak menyakiti kedua-duanya bapak ibu ya begitu, termasuk juga berusaha apa yang kita lakukan itu adalah diridhoinya. Ketika diridhoi, Masya Allah luar biasa ya, kita akan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga insya Allah. Nah, pada kondisi seperti ini, kita ada di rumah, kita ada di mana saja kita berada, selaku seorang anak ya, selaku seorang anak, ingat kepada kedua orang tua. Walaupun mereka sudah tidak ada pun, kita ingat kebaikan-kebaikannya, begitu ya. Nah, maka di sini kami sampaikan pula kesempatan ini, kalau tadi beberapa makna birrul walidain, sekarang ini adalah bagaimana kita motivasi tentang birrul walidain. Apa itu yang menjadikan motivasi kita tentang birrul walidain? Jadi targhib fi birrul walidain, motivasi tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, birrul walidain termasuk akhlak para nabi yang tadi juga sudah sampaikan. Jadi para nabi itu semuanya hampir maksudnya semua para nabi itu akhlaknya sungguh luar biasa, hormat sekali kepada kedua orang tuanya. Walaupun mereka itu ada yang berbeda akidah, beda keyakinan gitu, tetapi sangat menghormati kepada orang tua, itulah. Nah, apalagi kita ini ya, siapa kita ini ya, siapapun kita, kalau itu adalah orang tua, kita harus tetap hormati. Nah, menghormati orang tua itu adalah walaupun dia mungkin sampai terjadi
orang tua kita tidak ada secara nasab begitu, mungkin masih ada saudara kita. Artinya adalah saudara ayah atau saudara ibu begitu. Nah ini. Jadi kita semua harus berusaha menjadikan ini adalah motivasi untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah motivasi diri, bagaimana kita berusaha menjadikan birrul walidain adalah yang utama dalam kehidupan kita gitu. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah yang saya sampaikan di awal tadi, adalah salah satunya adalah apa? Amal yang sangat dicintai oleh Allah begitu. Nah, kemudian motivasi yang kedua begini, birrul walidain lebih diutamakan daripada jihad. Mengapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad faqala ahayyu walidaka, qala na'am, qala fa fihima fajahid, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada beliau untuk berjihad, diizinkan untuk ikut jihad begitu. Maka beliau bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jihad saja ya, dalam hal ini orang yang jihad fisabilillah dan sehingga dia maut menemui ajal kematian di saat dia berperang jihad fisabilillah, maka jaminannya kan surga, kan begitu. Nah itu. Tapi di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari riwayat tadi adalah seseorang tadi malah justru disuruh balik, tidak perlu ikut jihad. Jihad kamu itu adalah bagaimana memuliakan kedua orang tua kalian. Nah ini. Jadi kalian yang ada di sini, para santri dan santriwati, jauh dari negeri seberang, kalian menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu jauh-jauh. Nanti di sini adalah kembalinya kalian adalah untuk kedua orang tua juga, ya kan? Karena selama ini orang tua berusaha mendoakan, berusaha untuk membiayai, berusaha juga memberikan yang terbaik, ya kan begitu, mengirim kalian ke sini. Hal ini adalah merupakan salah satu bagian daripada yang jangan dilupakan jasa mereka begitu. Nah inilah kita harus berusaha bagaimana kita muliakan mereka begitu ketika kita kembali nanti, kan begitu. Nah inilah tugas kita, ini adalah menuntut ilmu, sangat mulia begitu. Kemuliaan ketika saat menuntut ilmu adalah kalian adalah orang fisabilillah juga. Ketika dia kembali ke rumah, maka disinilah kalian harus berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah begitu. Nah ini sebuah perbandingan antara jihad dengan birrul walidain. Malah Rasulullah SAW menekankan supaya birrul walidain ini. Nah, terus kemudian yang ketiga, kedua orang tua adalah pihak keluarga yang paling berhak diperlakukan dengan baik. Maka ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasul, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, di antara keluargaku siapakah yang paling dekat yang harus saya berbakti kepada mereka?" Jawab Rasulullah, "Siapa?" Ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah masih tetap, "Ibumu." Begitu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya, beliau bersabda, "Ibumu." Terus siapa lagi ya Rasulullah? "Bapakmu." Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya di sini adalah orang yang paling dekat dengan kita ini, di keluarga kita ini adalah ibu dan bapak. Mereka ini adalah orang yang berperan paling utama menjadikan kita hidup di dunia ini, ya, menghantarkan kita seperti ini. Artinya adalah
Mereka adalah sampai disebutkan al-madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah tempat kita mendapatkan pendidikan yang pertama. Madrasah itu sekolah yang pertama kali adalah bersama siapa? Ibu. Coba kita renungkan, kita bayangkan saat kita masih umur 0 ya, telah lahir, bahkan masih ada di dalam apa ini? Kandungan ya, mulai dari bulan pertama, kedua, ketiga hingga sampai 9 bulan 10 hari. Orang tua kita susah dan tambah susah. Artinya ibu itu wahnan ala wahnin wa fisalu amin, begitu. Jadi wahnan ala wahnin di sini artinya adalah berat tambah berat, susah tambah susah. Antum bayangkan mereka ini, ya, dia hamil semakin hari semakin besar, ya. Ini calon-calon ibu, nah harus siap nih. Ya, artinya adalah harus siap, ya, siap untuk apa namanya bersusah-susah, tapi mulia, kan begitu, ya kan begitu. Ketika saat dia setelah melahirkan, taruhannya nyawa. Ketika saat dia melahirkan si anak, kita nggak bisa membayangkan beratnya luar biasa. Betul itu, betul. Jadi apa yang dia lakukan itu betul-betul luar biasa demi anaknya, supaya anaknya tetap dalam kondisi sehat. Ketika lahir dia tidak menangis saja, bingung kedua orang tuanya bagaimana supaya dia nangis. Tandanya dia nangis pada saat itu sudah sehat, ya kan? Maka mereka adalah sangat gembira. Inilah diantaranya. Jerih payahnya luar biasa. Di saat dia, anak kita terlahir di awal bulan, nangis, apa yang dilakukan seorang ibu, ya, untuk menyusuinya, ya kan begitu. Ayah berusaha mencarikan nafkah yang halal supaya anak-anaknya juga tumbuh daging yang halal pula, kan begitu. Bercucuran keringat tiap hari berusaha, ya, banting tulang ibaratnya untuk mendapatkan nafkah demi untuk keluarganya. Nah, ini seorang ayah, peran seorang ayah juga penting, jangan juga diabaikan ini. Peran seorang ibu ya juga penting, jangan juga dibiarkan. Jasa mereka lebih banyak begitu pada kita. Apalagi kedua orang tua melihat anaknya sedang sakit, malam dia tidak bisa tidur, bagaimana menjaga anaknya, panas dingin, bagaimana ini dia berusaha mencarikan obat, dia berusaha juga berdoa mohon pada Allah supaya anaknya segera sehat gitu, ya. Dia tidak tega melihat anaknya menangis kelaparan. Demi anak, orang tua rela lapar, tidak makan, tapi demi anaknya supaya anaknya tetap dalam kondisi sehat. Itulah orang tua. Nah, sekarang kita sudah besar. Sekarang posisi kita adalah orang yang tahu, orang mukmin, orang muslim yang mengerti tentang birrul walidain. Kok masih kita berbuat kurang baik kepada kedua orang tua? Nauzubillah. Ingat itu. Sungguh amat bodohnya orang yang tidak tahu, ya, terkait tentang surga. Pintu surga yang paling dekat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua kita masih hidup. Jangan sampai orang tua ini merasa sakit hatinya begitu melihat anaknya, tingkah lakunya, perilakunya, pekerjaannya, sehingga orang tua adalah merasakan tidak nyaman dalam pikirannya. Mengganggu pikirannya saja itu nggak boleh loh, begitu. Maka dari itulah kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Ingat, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, apa artinya? Ya, surga itu ada di telapak kaki ibu. Maksudnya apakah di surga di situ? Enggak begitu. Artinya ketika kita memuliakan kedua orang tua kita, ibu kita muliakan, itu adalah pintu surga. Jangan sampai orang tua atau ibu kita ini menangis gara-gara perilaku kita.
tidak menyukai apa yang telah kita lakukan, segeralah minta maaf. Ini kesempatan ya untuk meraih surga. Adapun motivasi yang selanjutnya adalah yang keempat, tetap wajib birrul walidain walaupun orang tua kita beda keyakinan. Ya. Jadi pada suatu hari ya, dari Asma binti Abu Bakar ya, Asma binti Abu Bakar, ia berkata, ketika terjadi gencatan senjata bersama Quraisy pada saat itu, kaum Quraisy ya, kaum muslim dan kaum Quraisy, ibunya Asma ini mendatangi Asma. Ya. Dia mendatangi Asma. Kemudian Asma mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ibuku mendatangiku karena rindu padaku. Bolehkah aku menjalin silaturahim dengannya? Dengan ibuku? Beliau menjawab, "Ya." Pada saat itu ibu Asma adalah belum masuk Islam. Gitulah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana? Ya. Beliau ini ketika masuk Islam, ya. Kemudian ibunya membaikot. Ya. Ketika melihat anaknya masuk Islam, punya keyakinan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya sekarang dia keluar dari agama yang dulu, agama yang dianut orang tuanya. Maka ibunya datangi beliau. Dia mengatakan, saya tidak akan bakalan makan ya dan minum kecuali kamu kembali ke agama semula, begitu. Artinya beragama berhala yang dianut oleh ibunya, kan begitu. Berkali-kali begitu. Dan termasuk sampailah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ya, mengatakan pada ibunya, wahai ibu, andaikan ibu mempunyai nyawa yang double atau 1000 nyawa, tidak bakalan akan aku tinggalkan agama yang sudah kamu yakini, begitu. Sampai seperti itu. Artinya adalah bagaimana saat tadi dia tetap menghormati ibunya walaupun beda agama, walaupun beda keyakinan. Nah ini, wa in jahadaka alla an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, ini nanti juga kita bisa jelaskan ya. Jadi kita harus walaupun beda akidah, kita bersama orang tua tetap menghormati, gitu ya. Adapun yang lain, ini adalah kami ambil terkait tentang fadilah, keutamaan ya. Keutamaan birrul walidain apa aja ya, keutamaan birrul walidain. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah birrul walidaini termasuk amal yang dicintai oleh Allah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang saya sampaikan di awal tadi, ya kan begitu. Ayu amalin ahabbu ilallah as-salatu ala waqtiha. Kemudian yang kedua birrul walidain, al-jihad fisabilillah. Nah, di sini ini adalah kelebihan, keutamaan ya, keutamaan. Jadi sungguh kita ini harus menjadikan memuliakan orang tua ini adalah satu amalan yang prioritas ya. Dalam hidup kita harus menjadikan kedua orang tua itu prioritas. Memuliakan kedua orang tua adalah menjadikan amalan yang prioritas, amalan yang dicintai oleh Allah. Setelah kita tahu bahwasanya ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah, maka jadikan ini adalah amalan yang kita prioritaskan. Nah ini ya, memuliakan kepada kedua orang tua. Nah ini sungguh luar biasa, gitu ya. Betul. Kita nggak bisa membayangkan kalau orang tua kita ini dia tidak rela dan sebagainya. Ini juga berbahaya, gitu.
Adapun yang kedua, ya, fadilah yang kedua, keutamaan yang kedua adalah birrul walidain menjadi sebab diampuni dosa besar. Jadi kalau kita melakukan dosa besar supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima oleh Allah, maka salah satunya adalah birrul walidain, memuliakan orang tua, begitu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu danban aziman fahal li min taubatin, qala hal laka min ummin, qala la, qala hal laka min khalatin, qala na'am, qala barroha. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar wahai Rasulullah, ya. Apakah aku bisa bertaubat? Beliau balik bertanya, apakah kamu punya orang tua atau memiliki ibu? Apakah kamu punya ibu? Begitu jawab Rasulullah. Beliau menjawab tidak. Terus kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi atau berkata, apakah kamu memiliki bibi, saudara ibu? Ya. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya di sini adalah ketika seseorang ini memiliki dosa banyak, begitu, supaya dosanya diampuni, dia bertaubat supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini Rasulullah SAW menganjurkan, ya, menegaskan supaya berbakti kepada ibu. Nah, orang tersebut tidak punya, kemudian bagaimana? Saudara dari ibu, bibi, ya, adik ibunya, ya gitu, bibinya. Nah, hal ini adalah salah satu bentuk kelebihan, keutamaan, kesempatan orang yang memiliki dosa itu. Kita nggak tahu dosa kita itu seberapa dosa kita, ya, besar atau kecil, ya. Termasuk dosa kita kalau besar, ya kita segera berbakti kepada kedua orang tua, minta memuliakan kedua orang tua, utamanya kepada ibu kita, ya. Adapun keutamaan yang ketiga di sini adalah birrul walidain menjadi salah satu sebab dipanjangkannya umur dan ditambahkannya rezeki. Wah, luar biasa kan? Nah, ini. Jadi kalau kita itu ingin mendapat ingin panjang umurnya dan kemudian mendapatkan luas rezeki kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yakni birrul walidain. Man sarrahu ayyamuddalahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizqihi fal yubarra walidayhi. Harus berbakti kepada kedua orang tua. Wa yassil rahimahu. Bukan hanya itu saja, menyambungkan tali hubungan persaudaraannya. Ada bapak kita punya teman, ibu kita punya saudara, kita sambungkan, ya gitu. Subhanallah, luar biasa ini. Ya, inilah motivasi yang luar biasa bagi kita. Inilah salah satu keutamaan yang luar biasa. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, begitu, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Kadang-kadang kita tuh lupa dengan teman bapak kita, ya kan? Jangan sampai dilupakan. Ada saudara, jangan-jangan saudara ibu kita itu ternyata ada saudaranya sampai 11. Saudaranya sampai banyak begitu. Ya, satu persatu kita sambung. Saya anaknya si A, si B, si Pulana, si Pulan, kan begitu ya. Disambung, nyampaikan. Sebenarnya luar biasa. Ya, ini. Walaupun ini tahun ini kan kita nggak bisa berkunjung antar rumah ke rumah kan nantinya, nggak bisa silaturahim satu persatu. Tapi silaturahim kita tidak hanya
tidak harus gitu ya, tidak harus. Sekarang kan masih banyak media yang bisa kita pakai. Apa itu? Dengan lewat HP ya. Kita calling, kita menyambungkan, mengucapkan mengucapkan mohon-mohonan maaf ya gitu. Biasanya kan menjelang hari raya atau pas hari raya kita saling kunjung mengunjung begitu antara saudara satu dengan saudara yang lain. Karena kondisi seperti ini tidak diperkenankan ya. Ya udah, kita cukup dengan melalui HP, insyaallah calling ya. Kita insyaallah. Ini sungguh luar biasa, memberikan pelajaran buat kita. Yang keempat begini. Ini adalah keutamaan juga. Birrul walidain adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab meraih ridhonya. Nah itu, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Coba dilihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah bis sakhatil walidain. Artinya adalah keridhaan Allah itu tergantung kepada kedua orang tua. Kemurkaan Allah juga tergantung kepada kedua orang tua. Artinya adalah ketika orang tua kita ini tidak rela dan tidak ridho amal perbuatan kita, ya cepatlah berhenti. Begitu. Mengapa demikian? Karena Allah juga tidak akan rela juga, bukan begitu? Ketika orang tua kita itu meridhoi amal-amal kita, ya, dia mendoakan kita, mustajabah. Artinya adalah doanya sangat manjur, doanya terkabulkan. Orang tua itu kalau mendoakan anaknya cepat dikabulkan. Begitu pula anak mendoakan kedua orang tuanya, gitu. Jadi anak sama bapak atau sama ibu, kedua orang tua itu saling mendoakan. Nah ini non jauh di sana kita ya tidak ketemu orang tua, walaupun di sini ya tetaplah kita berdoa, menyampaikan gitu ya, memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita ya, begitu. Kita bayangin ya begitu sayangnya mereka pada kita ya, itu ya, kita doakan. Setiap hari jangan diputuskan doa kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Nah, coba kita bisa bayangin. Ini jangan sampai berhenti setiap saat, bahkan ba'da sholat, sewaktu ingat pada orang tua, segera kita berdoa. Segera berdoa. Kenapa? Ini wasilah rezeki kita akan diluaskan, wasilah umur kita ya akan panjang dan sebagainya. Gitu loh ya. Insyaallah ya. Siap? Insyaallah ya. Banyak berdoa, mendoakan kedua orang tua. Subhanallah, luar biasa. Ridho kepada orang tua ya. Nah, mereka pun biar ridho kepada kita juga ya. Adapun fadilah yang kelima, ini adalah birrul walidain adalah salah satu amal menghantarkan kita ke surga. Ya. Jadi salah satu amal yang bisa mengantarkan ke surga adalah birrul walidain. Nah inilah yang tadi sudah saya sampaikan. Ini kesempatan yang luar biasa. Ya. Jadi pintu yang sangat dekat ya dengan surga adalah bagaimana kita memuliakan orang tua. Ini mumpung kesempatan kita, orang tua masih hidup, jangan sampai kita menyakitinya. Nah ini, maka kita akan celaka loh kalau seandainya kita ini tidak memuliakan orang tua kita ya. Nah, ini fadilah yang luar biasa ya, 1-5. Namun perlu kita ketahui juga bahwa ada beberapa unsur birrul walidain ya. Jadi birrul walidain itu ada beberapa unsur ya. Ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua, ada unsur-unsur sikap dan akhlak yang harus kita penuhi. Sikap dan akhlak yang harus kita penuhi itu kayak apa? Apa yang pertama? Ya, unsur yang pertama adalah ya muhafadzatu alal qaul. Artinya adalah memelihara tutur kata. Antum perhatikan,
dalam Quran surat Al-Isra ayatnya 24 ya, sambung ayat dari Quran surat Al-Isra ayat 23 yang saya sampaikan di awal ya kan gitu. Wafid lahuma janahad dulli minar rahmati wa qur rabbir amhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah. Nah ini ayat ini adalah Quran surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan ya, kesayangan, dan ucapkanlah ya, wahai Tuhanku, wahai Robku, begitu ya. Nah, kasihilah mereka kedua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil, sebagaimana doa yang saya sampaikan tadi ya, begitu. Ini di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 24. Ini perintah yang luar biasa. Ya kita harus sami'na wa ata'na. Sendiko dawu. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, unsur yang pertama. Adapun unsur yang kedua, al-hobdul janah. Artinya merendahkan sayap. Ya, merendahkan sayap itu adalah yakni bersikap sopan. Maksudnya adalah sikap sopan. Jangan sampai seorang anak di hadapan seorang tua tidak sopan, kan itu ya. Itu. Gestur seseorang anak hendaknya menunjukkan sikap merendahkan diri, ya kepada keduanya. Adab ya, adab ketika kita makan, ya bersama mereka, kita harus punya adab. Ketika kita bicara bersama mereka, ya kita juga harus perhatikan adab-adab itu. Ya. Ketika kita melewati di depan mereka, apa yang kita lakukan? Ya, tunduklah minimal kan kita. Itu artinya menghormati, gitu ya. Itu artinya memuliakan salah satu. Jadi apa yang kita lakukan dalam setiap hari bertemu bersama mereka, ini dari tutur kata, dari gerak-gerik. Tadi yang pertama adalah tutur kata ya kan. Wa qaulan karima kan begitu. Nah, kemudian ini yang kedua adalah gestur ya. Gerak-gerik tubuh kita ini. Kita harus juga tunjukkan yang sopan, sopan santun, gitu ya, sopan santun. Ya ini, subhanallah. Adapun yang ketiga, at-ta'atu musahabah, ya artinya adalah at-ta'ah wal musahabah, taat dan akrab. Ya, jadi bersama orang tua itu ya. Jangan terlalu jauh begitu ya harus akrab kan begitu. Nah, masa ketemu orang tua nggak pernah berkata apapun gitu ya, artinya wajahnya nggak menampakkan keakrabannya, nggak bisa, nggak boleh seperti itu ya. Nah, tunjukkan bahwasanya kita ya kan artinya kita sopan gitu ya, sopan, dan tidak pula kita melebihi tingkah laku yang tidak baik begitu di hadapan mereka. Ya, disinilah. Jadi taat kalau ketika diperintah, ya, dimintai dan sebagainya, ya, kita taat. Ya, sami'na wa ata'na kan begitu ya. Terus kemudian kepada orang tua juga akrab. Ada loh keluarga itu, maaf ini ya. Di keluarga itu ada suasana yang kayak ketemu itu kayak mencekam. Ya. Jadi ketemu itu nggak ada saling sapa. Bagaimana rasanya? Ya, tak nyaman lah gitu, ya kan gitu. Nah, saling sapa harusnya kan begitu. Ini berusahalah untuk akrab kepada kedua orang tua itu. Mengapa demikian? Kita itu boleh tidak taat kepada kedua orang tua kalau selama orang tua itu mengajak kita untuk berbuat maksiat gitu. Sebagaimana dasarnya dikatakan dalam Quran surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka alla an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, di sini. Jadi jika keduanya memaksamu untuk bersekutu kepada Allah, dan sedangkan kalian tidak memiliki ilmu untuk menolaknya begitu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya.
Dan pergaulilah kepada keduanya dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Jadi di sini adalah salah satu sikap tegas gitu, mewujudkan di hadapan mereka. Ketika orang tua mengajak kita berbuat maksiat, kita tolak. Boleh kita menolak, tidak taat kepada mereka. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Ya, tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam maksiat kepada Allah. Yaudah kita menolak, nggak apa-apa. Tetapi wasohibu ma fid dunya ma'rufa, dan akrablah kalian, hormatlah kepada keduanya di dunia ini. Bagaimana sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama orang tuanya? Kan selisih apa ini namanya, akidah kan begitu. Ya. Tapi Nabi Ibrahim senantiasa lembut, ya, menyampaikan kepada bapaknya, wahai bapakku, begitu. Ini Tuhan tidak bernyawa. Ini Tuhan tidak bisa berkata. Tidak ada memberi manfaat dan mudarat apapun, begitu. Mengapa engkau masih sembah, begitu? Haluskan bahasanya, bahasa yang komunikatif dan tidak juga menyakitkan, ya, gitu loh. Begitu pula ketika kita ini berselisih pandang dengan orang tua terkait tentang masalah, ya udahlah kita. Kalau masih kebaikan, ya udah hormati, tetap hormat, gitu ya. Kalau itu pun sampai kejelekan tadi, ya udah, kita tidak perlu taat, tapi masih tetap dalam kondisi hormat kepada keduanya. Nah, inilah. Adapun yang keempat, ini sabitul birri ba'da wafatihima. Artinya tetap teguh, maksudnya tetap berbakti kepada keduanya walaupun mereka sudah meninggal. Nah, begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi jika manusia anak Adam ini sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara. Ya. Nah, apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Infak kita, wakafan kita, yang karena lillahi ta'ala kita wakafkan, kita infakkan, kita sedekahkan karena untuk kebaikan. Dan selama kebaikan itu, ya, infak kita masih dimanfaatkan, digunakan, maka kita masih tetap akan mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi carilah ilmu yang bermanfaat. Takutlah dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, sering kita berdoa, ya Allah, ya, Allah manfa'na bima 'allamtana, ya Allah, ya, berilah kami ilmu yang bermanfaat, begitu. Nah, ini penting sekali, dan kita berlindung pada Allah supaya tidak jangan sampai berlindung tidak mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, yang ketiga inilah yang menjadikan hubungannya dengan kedua orang tua. Apa itu? Waladin yad'ulah, seorang anak yang soleh atau solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini namanya berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka sudah tidak ada. Kalau tahu kuburnya, ya datangi kuburnya, kan begitu ya. Doakan mereka, ya, gitu ya. Ini jangan sampai dilupakan tentang hal ini, ya. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini dari pandangan pertama kaitannya dasar birrul walidain, ya, amal yang dicintai oleh Allah, ya, ada birrul walidain juga, ya, keutamaannya, ya, dan termasuk juga unsur-unsur yang kita harus tegakkan bersama orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan kurang dan lebihnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.